Oke, Nisa. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa mungkin? Eee sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang memang mau saya tanyakan sih, Pak. Untuk yang pertama terkait, biasanya di seluruh job portal ataupun di aplikasi job seeker juga, banyak tertulis dengan, seperti kualifikasinya pengalaman 2 tahun atau setahun. Nah, itu apakah memungkinkan bagi fresh graduate juga untuk bisa lolos di seleksi administrasi? Oke. Kamu sering nemuinnya loker-loker tulisannya begitu ya? Ya, Oke. Terus pernah kamu lamar nggak loker-loker yang kayak gitu? nah, Nah, panggilannya banyak nggak? mungkin kalau yang berpengalaman itu ada sekitar 2 sampai 3 sih, Pak. Mm-mm. Terus apa lagi? Untuk yang lainnya mungkin baru yang lamar fresh graduate aja yang benar-benar Oke. pengalaman yang kurang dari 1 Oke. tahun, Kak, yang entry level biasanya ada tulisan Oke. seperti itu. Oke. Jadi gini, lowongan pekerjaan itu terkait dengan pengalamannya biasanya itu akan disampaikan secara jelas. Jadi kita hanya perlu membaca kualifikasi yang ada, tapi kita harus membacanya secara detail. Ada yang dia benar-benar butuh seorang spesialis dengan kualifikasi semacam ini. Beberapa kualifikasi yang ditulis itu ibaratnya no debat, jangan didebat. Dia memang butuh yang kayak begitu. Ada ini yang Mmm, strict kayak begini. Ada kualifikasi yang agak longgar gitu. Kita sebut longgar. Ini strict, ini ya benar-benar yang loose gitu, yang benar-benar nggak seketat itu gitu. Gitu. Memungkinkan berbagai jurusan, berbagai pengalaman itu bisa masuk. Ada yang tengah-tengahnya gitu. Sekarang kita ngomongin soal pengalaman. Yang strict misalkan, nulis misalkan, pengalaman minimum sekian tahun di posisi yang sama kayak gitu. Ya sudah, dia memang nyari itu gitu. Itu nulis kayak begitu tuh bukan typo, dia memang butuh itu. Oke? Tapi harus mmm, diingat, yang diminta itu pengalaman minimum sekian tahun menghandle sosial media misalkan, atau pengalaman minimum sekian tahun bekerja menghandle sosial media. Beda nggak? Beda gitu. Pengalaman minimum 1 tahun sama pengalaman kerja minimum 1 tahun. Beda nggak? Beda. Kalau pengalaman kerja minimum 1 tahun, berarti dia harus pengalaman kerja. Kalau pengalaman minimum 1 tahun, boleh pengalaman kerja, boleh pengalaman pendidikan, boleh pengalaman magang, boleh pengalaman project. Paham nggak? Hmm. Ini mhm, adalah hal-hal yang sering didebatkan. Fresh graduate ngelamar kerja pengen cari pengalaman, kalau lowongan kerja nyarinya yang berpengalaman. Terus fresh graduate mhm, kesempatannya di mana? Nah, biasanya kalau ada yang semacam ini, saran dari aku pertama adalah baca ulang info lokernya. Yang diminta itu pengalaman minimum 1 tahun di bidang admin atau pengalaman kerja minimum 1 tahun di bidang administrasi gitu. Beda. Kalau pengalaman minimum 1 tahun, nggak harus kamu pernah kerja jadi admin. Maksudnya kerja kantoran ya. Mungkin kamu punya all shop. Di situ kamu ngehandle administrasi all shopmu sendiri. Boleh. Mungkin kamu ada magang, bukan pengalaman kerja gitu. Tapi di situ kamu magang nggak jadi admin, admin intern. Boleh. Kamu punya organisasi kepanitiaan, di situ kamu jadi admin, boleh gitu. Kamu ada organisasi di kampus atau di luar kampus, admin, boleh. Kamu ikut bootcamp soal administrasi dan data analisis misalkan gitu. Boleh gitu. Jadi dibaca ulang. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Dibaca ulang, dia mintanya itu gimana? Gitu. Nah, ini yang strict nih. Pengalaman minimum sekian tahun. Tapi ada yang dia itu longgar. Ini contoh yang strict ya, butuh pengalaman. Yang ini tidak butuh pengalaman. Biasanya kalau tidak butuh pengalaman secara spesifik, dia menyebutkan secara umum aja. Pernah menghandle ini, terbiasa menghandle ini, familiar dengan ini. Pernah lihat bahasa-bahasa kayak gitu? Itu mmm, artinya nggak iya, butuh durasi tertentu. Yang penting kalau kamu nanti direkrut, ngikutin tahap selanjutnya, kamu bener-bener bisa nunjukin itu. Jadi dia nggak butuh kualifikasi yang kayak strict gitu. Ada yang tengah-tengahnya nih. Yang strict enggak, yang longgar juga enggak tengah-tengahnya. Misalkan, pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Misalkan gitu. Jadi kan mhm, ini kan pakai koma.
Berarti definisi fresh graduate di sini adalah orang yang belum punya pengalaman. Karena kan pakai koma dalam satu kalimat. Lalu boleh ngelamar nggak? Orang berpengalaman juga boleh. Yang tidak punya pengalaman juga boleh. Yang pengalamannya 3 tahun boleh ngelamar nggak? Ya boleh. Karena ditulisnya pengalaman minimum 1 tahun. Bukan pengalaman maksimum 1 tahun. Nanti akan ada lowongan kerja yang misalkan manajemen trainee. Itu misalnya ada misalkan pengalaman maksimum 2 tahun. Kamu punya pengalaman kerja 4 tahun boleh ngelamar nggak? Enggak gitu. Jadi kadang tuh dibaca detail-detail begitu, kamu akan ngelihat ada bahasa-bahasa minimum maksimum. Pengalaman kerja minimum sekian, pengalaman minimum sekian loh. Ada kata beda minimum maksimum atau ada kata minimum atau enggak itu jadi beda artinya, ya enggak? Gitu. Nah, ini adalah clue sebenarnya. Kalau kamu nanti menghadapi suatu loker. Boleh nggak kalau ada loker-loker ibaratnya bahasanya tuh memang butuh kualifikasi tertentu. Tapi nggak butuh yang expert banget kok, ini cuma level staff misalkan. Tapi aku juga sebenarnya familiar dengan itu gitu. Tapi aku pengen ngelamar di situ. Boleh nggak? Jawabannya boleh dicoba. Paham ya? Gitu. Jawabannya kamu boleh nyoba, apply aja, nggak ada masalah. Oke? Kayak gitu. Tapi balik lagi, kita harus mengetahui bahwa kualifikasi tadi semacam itu dan jumlah lokernya banyak nggak? Banyak. Gitu. Jadi sebenarnya loker untuk jabatan makin tinggi, loker untuk pendidikan makin tinggi, menurutku ya sebagai orang yang ngumpulin loker tiap hari ya, menurutku makin dikit. Jadi kalau kita ngomong loker untuk lulusan kuliah sama lulusan SMA, banyak kan lulusan kuliah. Menurutku makin aku tiap hari ngurusin loker kayaknya malah makin salah deh. Gitu. Kayaknya loker-loker SMA tuh lebih banyak loh. Serius. Kayak misalkan lowongan kerja nih, lowongan kerja buat S2 dibandingin sama S1. Kayaknya lebih banyak S2 emang. Lebih banyak S1 emang kayak gitu. Cuman ya tadi, kalau kita ngerasa bahwa makin rendah pendidikan, lokernya kelihatannya kok makin dikit, mungkin tempat kita nyarinya aja gitu. Ibaratnya kamu lagi nyari sayur di pasar hewan gitu. Jadi kan jumlah sayurnya cuma dikit tuh. Saya cuma hewan-hewan di situ, ibaratnya loh kayak gitu. Kamu lagi nyari sesuatu tidak pada tempatnya, makanya jumlahnya kelihatan dikit. Kamu punya sumber loker. Aku ngerasa di sini loker yang fresh graduate cuma dikit ya. Barangkali memang ini bukan tempatnya untuk nyari loker fresh graduate atau caramu nyari yang kurang efektif. Jadi dari semua sumber, banyak sumber ya, itu entah website, sosmed gitu-gitu, banyak loker-loker tersembunyi. Di mana masing-masing channel tadi tuh punya triknya untuk nemuin. Loker tersembunyi di website perusahaan, loker tersembunyi di LinkedIn, loker tersembunyi di job portal. Itu ada gitu. Dan itu hanya akan muncul saat apa? Ya tadi, kondisi-kondisi tertentu kayak gitu. Paham kan? Gitu. Jadi di sini itu yang akan kemungkinan terjadi kayak gitu. Boleh ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan? Boleh nggak? Boleh banget. Oh, iya, Cepat silahkan. iya ada. Biasanya juga mungkin kalau dari masalah teman-teman saya juga dari kayak seperti ngelamar loker yang manajemen, train atau yang lain-lain itu memang katanya dibutuhkan dari mungkin dari kampus yang udah ternama atau mungkin yang memang benar-benar udah lulusan terbaik atau seperti apa itu apa memang benar ya Pak? Yang kamu rasain sejauh ini apa? Untuk yang saya rasain sejauh ini memang saya pernah mengikuti beberapa tes psikotes dari program MT juga, namun selalu gagal di psikotes tersebut sih Pak. Psikotes. Ya, Oke. Terus menurutmu yang bikin akhirnya berhenti apa itu? Yang akhirnya kepikiran bahwa wah ini gara-garanya kondisi psikotesku, hasil psikotesku atau gara-gara kampusku nih gitu. Menurutmu gara-gara apa? kalau kalau yang dari pengalaman saya sendiri sih mungkin dari pure saya sendiri ya Pak. Tapi mungkin ini yang saya pertanyakan juga memang dari isu yang teman-teman sekitar juga rasakan. Kayak MT itu buat orang yang benar-benar udah pinter aja atau gimana gitu. Terus? Jadi
apakah itu memang benar atau kan memang sebenarnya itu juga tergantung kemampuan dari diri sendiri masing-masing. Seperti itu sih, Pak. Untuk manajemen training khususnya. Menurutmu untuk manajemen Iya, training sendiri, faktor kampus itu berpengaruh nggak? eee, mungkin ada ya, Pak. Cuman saya Mungkin juga ada. kurang tahu sih mungkin validnya seperti apa. Sampai detik ini nih, sebelum aku jawab ya, terkait lika-likunya kayak gitu, manajemen trainee dan yang kamu pikirin tadi gitu ya. Apa yang kamu pikirin terkait dengan hubungan antara manajemen trainee, pendidikan, kampus, kesempatan, apapun itu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Salah-salahan nggak apa-apa. Kan ini kan pendapat, kita akan diskusi. Menurutmu, Maksudnya MT hanya untuk orang yang yang memang anak yang udah punya IPK tinggi atau seperti yang lain gitu, Pak? Mm-mm. Terus apa lagi yang kamu pikirin? Yang biasanya dari lulusan terbaik dari kampus juga, Lulusan terbaik mungkin dari faktor kampus. dari ya, Terus, mungkin dari faktor, kampus ternamanya sendiri atau udah sih, Pak, dari itu aja kebanyakan yang isu dari teman-teman, gitu. oke. Oh, isu dari teman-teman gitu. Terus menurut kamu, kan loker itu kan ada kualifikasi tuh ya, gitu. Kualifikasi loker biasa sama loker MT itu menurutmu beda nggak sih? Beda banget sih biasanya. Kenapa? Dari Biasanya dari di sisi mana yang program kamu MT rasain? Mm-mm. biasanya di program MT itu lebih banyak, kualifikasi yang proficient in English atau yang lain itu lebih sering sih, Pak. Kayak Mm-mm. bisa bahasa Inggris juga, terus biasanya lokernya itu juga dalam bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Dan menurutmu wajar nggak kalau program MT kualifikasinya lebih rumit daripada loker yang non MT, padahal sama-sama untuk fresh graduate boleh melamar. Menurutmu wajar nggak? Atau harusnya MT non Kalau MT dari ya dari kesulitannya nggak usah sesulit itu dong, misalkan gitu. Menurutmu gimana? Oh ini nggak apa-apa, ini nggak ada bener salah loh ya. Kita kalau sharing. kalau untuk para job seeker kan pasti pengennya yang sama gitu kan. Kan sama-sama fresh graduate, jadi kita punya potensi juga untuk eh, punya hak yang sama untuk ngelamar di perusahaan tersebut. Hmm, oke. Terus apa lagi? Berarti harusnya gimana? Hmm, ya itu makanya saya tanya sih, Pak. Bingung soalnya juga. Oke, aku jelasin satu-satu ya gitu. Jadi ini kita ngomongin biasa ya. Kalau ada level new entry gitu, fresh graduate boleh melamar. Itu biasanya memang ya tadi ya tidak terlalu dibutuhkan pengalaman tertentu karena junior atau belum ada pengalaman nggak masalah. Dia udah punya modal-modal dari kehidupan dia sebelumnya, pendidikan formal non formal, organisasi kepanitiaan, proyek, magang, KKN, gini-gini dan lain-lain itu. Itu udah cukup. Tapi inti dari tujuannya di situ mungkin misalkan loker-lokernya untuk level staff ya udah mengisi posisi staff gitu. Yang operasional di bagian-bagian itu ibaratnya. Manajemen trainee sedikit berbeda karena itu merupakan program yang didesain untuk menghasilkan calon leader masa depan dari suatu perusahaan. Yang biasanya kalau di jalur-jalur normal nih dari level staff jadi manajer itu butuh katakanlah waktu berapa? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bertahun-tahun gitu baru sampai level manager, 10 tahun baru level manager. Manajemen training itu adalah program percepatan, akselerasi. Jadi ibaratnya dalam periode pendek lulusannya tuh bisa jadi leader-leader tadi, misal asisten manajer, manajer ibaratnya kayak gitu atau yang ada yang supervisor. Aku pernah lihat ada program SDP namanya supervisor development program gitu. Jadi dalam waktu lebih singkat. Nah, pada saat waktunya singkat udah jadi di level setinggi itu, artinya kan di dalamnya kan kegiatannya padat sekali, paham nggak? Gitu, sangat padat gitu. Nah, kepadatan ini pasti menimbulkan tekanan gitu. Kalau punya sesuatu yang jadi padat itu kan pasti ditekan ya gitu. Nah, pasti ada tekanan di dalamnya. Sekarang Pressure. bayangin ada sesuatu, ada pressure, tapi dia nggak kuat. Nah, retak, pecah, hancur. Kayak gitu. Kalau di pekerjaan jadinya apa? Ya paling jelek ya resign gitu. Paham ya? Gitu. Mm. Jadi wajar ada kualifikasi semacam itu. Nah, akhirnya kalau butuh kualifikasi yang agak berat sedikit nih menurut beberapa orang misalkan bahasa Inggrisnya,
terus kualifikasi minimal nilai sekian, gini gitu. Kita ngelihat dari dua sisi ya. Pertama dari sisi kalau kita sebagai seorang yang pesimis, kita kan ngelihat susah banget ya, gitu. Harus pakai bahasa Inggris lagi. Malah ini IPK-nya harus sekian atau punya pengalaman ini itu. Coba kalau kita jadi orang optimis, gitu. Oh berarti bahasa Inggris dibutuhin ya. Aku masih ngerasa kesusahan. Oke, sambil aku lamar kerja, aku akan ngeluangin waktu untuk belajar bahasa Inggris. Oh, di sini tulisannya fresh graduate tapi tulisannya kok menguasai ini itu. Berarti mungkin di luar sana ada kampus-kampus yang ngajarin fresh graduate-nya biar bisa itu kali ya. Kok di kampusku nggak ada ya? Oke, aku belajar sendiri ah. Online juga banyak. Ikut course gratisan dulu mungkin dan lain-lain gitu. Kita harus ngeliat dari dua sisi nih. Sebagai orang optimis atau pesimis nih. Kayak gitu. Ya kan? Kalau misalkan kita udah ketakutan dulu, ya nggak bisa kayak begitu. Kebetulan kamu ngobrol sama aku lulusan suatu manajemen trainee kayak begitu. Itu juga semacam itu. Susah nggak? Susah gitu. Tapi apakah itu mustahil? Ya enggak gitu. Yang penting kamu ngelihat tadi, kamu mau dari sudut pandang pesimis apa optimis gitu. Kalau di depan matamu ada lowongan kerja manajemen trainee, nggak usah takut, coba aja dulu. Kalaupun nanti akhirnya kamu lolos atau enggak, faktor dari kampus tuh ada nggak? Ada, tapi nggak banyak faktor dari kampus itu. Apalagi nanti makin jauh gap antara waktu kelulusan dan waktu sekarang. Misal, kamu wisuda Januari 2023. Sekarang di dunia nyata Februari 2023. Ini kamu masih ketempelan nama besar nih dari kampusmu. Paham nggak? Wah, masih keren nih. Alumni kampus ini misalkan. Coba bayangkan setelah kamu lulus, kamu nggak kerja dulu. Setahun demi kemudian. Ini kan kamu wisudamu Januari 2023. Terus tadi ya, di Februari 2023, kamu keren. Wih, keren. Alumni sini nih, Nisa nih. Gitu. Bayangin sekarang, setahun nggak kerja aja. Setelah wisuda. Terus habis itu, ini Januari 2024. Kalau ada pendapat yang sama, mikirnya apa? Wih, lulusan sana nih. Tapi kok nggak kerja ya? Nah, oh, lulusan sana ya. Kok belum dapat ini nih? Fresh graduate ya, tapi sudah paham nggak? Gitu. Ini kita estimasi aja biasa gitu. Jadi intinya nama besar suatu kampus itu mungkin berpengaruh, proses belajarnya juga mungkin berpengaruh, tapi tetap ada yang pengontrol namanya, ya yang dari dikti itu ya, yang mengontrol kurikulum dan lain-lain. Dan intinya adalah tergantung masing-masing orang itu sendiri. Karena kamu harus sadar selama periode kuliah, waktumu kan tidak hanya untuk kuliah, banyak kegiatan non formal di luar sana. Masalahnya kamu ambil enggak gitu. Paham ya maksudku ya? Gitu. Nah, terus Iya. balik lagi kayak gitu. Pada saat udah lulus, nah walaupun kamu, misal kita teman seangkatan nih, kita seangkatan, sejurusan, IPK kita sama, mungkin rencana karirmu ke depan sama aku beda, paham ya? Gitu. Kamu pengen jadi ABC, Hmm. aku pengen jadi DEFG, gitu. Beda, padahal kita teman seangkatan, bestie misalkan, ya IPK sama-sama, jurusannya sama, kampusnya sama, angkatannya sama, nggak ada yang beda, gitu. Tapi mungkin rencana karirmu beda. Aku pengen jadi ABC, aku pengen jadi DEF, gitu. Kamu pengen kerja di kota ABC, aku pengen kerja di kota ABCDE, gitu-gitu. Jadi bisa beda-beda gitu. Sehingga tadi faktor kampus itu ada, tapi faktor yang sangat berpengaruh juga enggak. Karena semua kualifikasi itu saling berkaitan. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kita ngomong, wah ini beruntung ya bagi orang yang berasal dari kampus gede atau enggak. Sebenarnya tadi, kamu ngelihat suatu kampus tuh secara optimis atau pesimis. Kalau kamu ngelihat pesimis kampusmu ya aneh. Gitu. Kamu harusnya bangga dimanapun kamu menempuh pendidikan gitu. Yang jadi masalah itu bukan, ingat ya, proses rekrutmen itu bukan pamer-pameran kampus gitu loh. Bukan gede-gedean kampus gitu. Ya pamerin ini kamu isimu itu gitu. Nanti kalau memang isi mudah bersaing bisa nonjol. Nah, itu. Jadi bukan masalah kualitas kampus, tapi lebih sangat berpengaruh kualitas diri. Tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal apa yang udah kamu lakukan, tapi di luar itu kamu ngapain aja gitu. Nah, sekarang begitu ada dua loker tadi, misalkan nih, dalam kondisimu sekarang, ada loker manajemen trainee dan non-manajemen trainee, saranku apa? Coba aja dua-duanya, biar kamu punya journey-nya. Nanti kamu akhirnya jadi sadar, biar kamu nabrak dulu gitu. Loker biasanya aku nabraknya di sini, loker manajemen trainee aku nabraknya di sini, gitu. Nanti akhirnya kamu akan punya dua info. Dua info itu adalah tahap terjauh yang pernah kamu alami sejauh ini, sama
tahap yang paling sering kamu gagal. Dua ini bisa ada di satu titik, bisa enggak? Aku tahap terjauh itu udah pernah sampai medical check up, tapi baru sekali. Tapi tahap yang aku sering terhenti di interview HR, nggak pernah lanjut ke user. Nah, dua hal ini yang nanti akhirnya jadi fokus belajarmu. Banyak orang tahap terjauhnya, misalkan aku pernah sampai medical check up, sering gagalnya di interview HR, yang dilakukan tiap hari edit CV. Lah kan aneh. Kalau kamu udah diundang berkali-kali sampai interview HR, ya CV-mu nggak bermasalah, paham nggak? Ya walaupun nih, misalkan nanti CV-mu aku review, adalah yang kurang satu dua, itu bisa diabaikan gitu. Nah itu tuh kelucuan kalau aku review CV di situ. Aku kasih sharing sedikit aja. Banyak teman-teman aku nanya, kamu gagalnya di mana? Oh, Pak Aga, aku kemarin beberapa kali sampai offering, tapi di offering aku nggak cocok gitu. Akhirnya aku nggak ambil. Oke. Terus yang sering gagal di mana? Aku tuh kadang tuh berhenti tuh di interview HR gitu Kak, gitu. Tapi kemarin itu sempat beberapa bulan ini aku ada 3-4 offering gitu. HR sama offering. Oke. Terus sekarang tiap hari selain kamu apply job, kamu ngapain? Ya misalkan pagi-pagi aku apply, ntar malam aku baca-baca, aku edit CV ku lagi gitu-gitu. Edit CV iya gitu. Jadi kayak buat apa gitu? Paham nggak maksudku? Itulah gunanya tuh. Nah bayangin sekarang, kalau misalkan nih, sejak awal kamu lihat locker empty udah ketakutan. Sejak awal kamu lihat ada locker yang tadi di awal yang kamu tanya, pengalaman minimum sekian, fresh graduate dipersilahkan melamar. Kamu takut. Karena ibaratnya, percuma fresh graduate ngelamar. Toh juga kayak begitu. Atau misalkan, mampu berbahasa Indonesia aktif. Mampu berkomunikasi bahasa Indonesia dengan baik, menguasai bahasa Inggris merupakan nilai plus. Nah, gitu. Mundur. Padahal bahasanya tadi, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik, mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, lancar berbahasa Inggris merupakan nilai tambah. Akhirnya kamu memutuskan enggak ngelamar karena enggak bisa bahasa Inggris. Padahal kalau di logika, yang penting kan lu bisa bahasa Indonesia. Kamu bisa bahasa Indonesia. Enggak bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa, berarti nggak punya nilai tambah. Tapi masa sih di aku yang aku punya nggak ada nilai plus yang lain? Aku bisa ngasih nilai plus lain dari bahasa Inggris sih gitu. Kamu harus kepikiran gitu loh, paham nggak? Gitu. Nilai plusku tuh nggak cuma dari bahasa sih. Nah ini atau fasih atau gini, mampu berbahasa Inggris minimum pasif, mampu berbahasa Mandarin merupakan nilai plus. Akhirnya kamu gak ngelamar karena gak bisa bahasa Mandarin. Nah ini tambah lucu lagi, kamu juga sama kayak yang tadi, banyak hal-hal yang semacam itu. Jadi kamu mundur. Ini kan padahal kalau tadi ya, ada locker yang strict, ada locker yang longgar, ini kan locker yang di tengah. Gitu. Kamu kalau masih ngerasa junior, pengalaman kurang, selain kamu ngelamar kerja yang untuk yang belum berpengalaman atau yang longgar tadi, yang di tengah sini kan juga boleh. Gitu. Nah sekarang bayangin kalau gara-gara ketakutan akhirnya kamu milih-milih ngelempar CV. Teman-teman di grup loker sehari itu bisa 20-30 lamaran keluar. Kamu gara-gara pilih-pilih sehari cuma 3 atau 4. Tapi dari 3 atau 4, akhirnya panggilan kerjamu cuma dikit. Akhirnya ngerasa CV-ku bikinnya salah. Padahal yang salah menurutku bukan CV-nya yang kelihatan dari sini. Tapi cara pakai CV-nya, bukan cara bikin. Gitu. Gimana kamu bisa menyimpulkan CV-mu kurang efektif kalau jumlah rilis CV-mu masih dikit? Gitu. Teman-teman 20-30 kamu sehari cuma 2, 3 atau selewatnya loker aja deh gitu. Kalau kamu sehari cuma 3, sebulan kali 30 berarti cuma 90 lamaran. 90 lamaran dalam waktu sebulan kalau sehari cuma 3. 90 lamaran itu teman-teman bisa cuma 3-4 hari. Kamu lakuin selama 30 hari. Terus kamu tiba-tiba langsung bilang CV-ku jelek, Pak. Tolong di-review dong. Padahal bukan cara bikin yang salah, cara pakainya. Intensitasnya masih rendah. Gitu. Nah, ini coba dulu, dicek dulu. Dari basic semacam itu. Dan tadi, kalau kamu nggak ngirim, kemungkinan kamu dipanggil makin dikit. Gitu. Akhirnya apa? Jangan-jangan sejauh ini yang kamu yakini. Oh, aku tuh paling sering gagal tuh di CV karena jarang lolos. Jangan-jangan bukan di CV, cuma intensitasnya kurang tinggi aja. Akhirnya seolah-olah kelihatan CV-mu jarang lolos seleksi admin. Jangan-jangan kalau dicoba lagi ternyata lebih jauh lagi kamu. Karena kita harus tahu dua tadi. Tahap terjauh yang kita pernah, tapi setelah usaha maksimal ya, kayak gitu.
sama tahap yang paling sering muncul gagal. Kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Nah, coba nih ya. Coba kamu urusin itu gitu. Nanti akhirnya beda deh nanti hasilnya. Perlakuanmu terhadap CV-mu, dokumen pendukung, perlakuanmu tiap kali ngelihat loker, perlakuanmu sama LinkedIn-mu, job portal itu pasti beda kayak gitu. Tapi sampai di sini konsepnya ketangkep ya, kayak gitu. Nah, Oke, mungkin ada terus pertanyaan tambahan lagi boleh gitu. ya, Apa tuh? untuk pertanyaan tambahannya kan pernah juga beberapa udah interview user juga kayak nego gaji dan lain-lain gitu Mm-mm. kan Pak. Terus eh, ditanya mungkin untuk ngajukan rank gajinya di berapa sampai berapa gitu. Terus dari Mm-mm. saya sendiri jawabnya UMR di kota itu sendiri. Kemudian dari HRD-nya sendiri seperti bilang untuk fresh graduate itu intinya itu kayak belum segitu gitu loh Pak. Mm-mm. Dari karyawan yang udah lama aja segitu, masa dari fresh graduate mintanya segitu kayak gitu. Terus gitu tuh kayak saya pribadi itu harus jawab seperti apa? Itu yang ngomong, loh fresh graduate tuh nggak segitu, yang udah bertahun-tahun itu nggak segitu. Itu yang ngomong gitu siapa? Yang interview saya, Yang interview kamu. yang Hmm. iya, Ingat ya, interview itu adalah momen transfer ilmu, transfer info yang setara. Kedudukanmu sama perusahaan itu setara. Walaupun kamu kurang pengalaman, kamu harus pede ngobrol sama orang di depan kamu. Kenapa kok harus pede? Karena hukumnya gini. Gimana kita yakin sama kamu kalau kamu tidak yakin dengan dirimu sendiri? Saat kamu nanti interview, di dalamnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan penguji tekadmu dan penguji keyakinanmu terhadap, ya tadi, terhadap kamu yang datang duduk di depanku. Kamu ngelamar lagi nggak ke perusahaan lain? Iya, ke perusahaan apa itu? Wah, nanti di sini nggak bisa ngasih gaji sebanyak itu loh. Gitu. Nanti kalau kamu keterima di sini, di situ juga keterima, kamu bakal gimana? Wah, digituin bisa gitu. Di sini kerjaannya berat loh, nggak bisa gini gitu, nggak bisa gini-gini. Kamu kira-kira gimana gitu? Kalau misalkan kamu udah keterima di sini, tiba-tiba ada perusahaan lain yang manggil, kamu kira-kira bakal gimana gitu? Kamu gaji segitu, kita di sini staff nggak sampai segitu loh, gini. Nah, ingat ya, pertanyaan-pertanyaan pressure semacam itu kamu harus hadapi dengan tenang. Gimana bisa tenang? Kamu harus punya referensi dulu. Referensi apa? Kamu harus jauh-jauh hari sebelum menghadapi interview, kamu bisa belajar interview itu dulu. Kamu harus familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Prakteklah gitu. Praktek ngomong, latihan. Memang interview itu menyampaikan informasi. Latih informasi yang ada di sini. Apa sih yang harus ada di otakku? Ya, jelas riset soal perusahaan, riset soal posisi yang kamu lamar, familiar sama pertanyaan interview yang biasa muncul, dan yang keempat adalah baca ulang CV dan dokumen pendukung yang kamu kirim. Jangan sampai nanti ditanya soal dokumenmu, kamu nggak paham. Itu ada di sini. Tapi interview tadi menyampaikan informasi. Selain kamu belajar aspek informasinya, ngasih makan sini, kamu juga harus belajar dari aspek menyampaikan, alias praktek. Kamu nggak bakalan jago interview kalau kamu kerjaannya cuma baca, nonton konten, nggak pernah praktek. Coba ngomong sendiri, coba ngomong sama teman role play gitu. Nanti praktek sama aku juga boleh, kamu ada di grup lokerku kayak begitu. Jadi terlatih. Nah, nanti kalau misalkan kamu menghadapi interview-interview dengan tekanan-tekanan bentuk apapun itu, gitu, kamu akan tetap profesional gitu, tetap keren gitu. Wah, Kak, kamu minta gaji berapa gitu. Gitu. Berdasarkan kamu udah jawab bener nih, sekian sampai sekian per bulan. Wah, di sini nggak bisa segitu. Gitu. Di sini aja yang staf bertahun-tahun gitu, gajinya nggak sampai segitu gitu. Kamu sampaikan saja gitu. Baik Pak, terima kasih, atau baik Bu, terima kasih untuk responnya gitu. Saya menentukan usulan gaji berdasarkan riset yang saya lakukan dan berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Kamu sampaikan keunggulanmu lagi yang mungkin orang lain nggak punya gitu. Saya memiliki ini dan pernah ini gitu gitu. Jadi sehingga saya mengusulkan gaji antara sekian sampai dengan sekian. Ini aku jawab nggak detail ya kayak gitu. Antara sekian sampai dengan sekian gitu.
Saya tahu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang profesional di mana akan memberikan gitu hak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap eh, karyawannya gitu. Saya akan menghargai sistem apa itu misalkan gitu. Halo. Oke. Sorry, sinyal error kayak gitu. Jadi tadi ya kamu sampaikan gitu. Gitu. Jadi itu berdasarkan hal tadi saya mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian. Namun saya tetap gitu menghargai perusahaan ini terkait dengan tadi sistem struktur dan struktur pengupahan semacam itu. Nah, nanti mungkin kamu bisa sambil gali lagi. Jadi gini, walaupun nanti kamu nggak cocok dari sisi gaji, jangan langsung nolak, ya kan? Atau jangan langsung panik atau gimana. Di situ kamu punya kesempatan untuk menggali benefit lain yang mungkin diberikan oleh perusahaan yang menyebabkan kamu dibayar tinggi atau kamu punya sesuatu untuk dibayar tinggi. Gaji itu adalah akibat, oke? Gaji itu adalah hak. Gaji itu adalah akibat. Akibat karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena kamu ada di posisi tertentu kerja dengan benar, akhirnya akibatnya digaji, paham kan? Gitu. Jadi kalau dia udah ngomong kita nggak bisa ngasih akibat segede ini, nah kita bisanya ngasih akibat segede ini lebih turun. Apakah kamu harus mencecar dari sisi akibat? Enggak, cecar dari sisi penyebabnya. Baik Bu, terima kasih atau Pak gitu. Di sini saya menilai dunia profesional saya tidak hanya dari gaji saja, namun terkait dengan kesempatan tumbuh berkembang bersama perusahaan itu merupakan benefit yang saya juga pertimbangkan. Mohon informasinya Pak atau Bu, di perusahaan ini apakah ada misalkan training-training rutin yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawannya gitu. Dan kamu mikir bahwa oke, aku digajiku, aku misalkan aku ngomong angka asal ya, aku minta 5 juta, gajiku nggak dikasih 5 juta, aku cuma dikasih 4,5 juta. Tapi memang di perusahaan ini tuh kayak tiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada training-training yang dilakukan sama perusahaan gitu. Dan itu dibiayai perusahaan biar orang-orang ini jadi jago gitu. Nah, bukankah itu keuntungan buat kamu? Kamu di training, kemampuannya nempel di kamu dan kemampuan itu bisa kamu gunakan. Kalau kemampuan kamu makin meningkat, performamu bagus, nggak mungkin kamu ada di level itu. Pasti sama perusahaan dipromosiin, yakin gitu. Tapi nanti kalau kamu jadi jago gitu, kamu juga bisa milih mau nunggu sampai dengan dipromosiin atau kamu menciptakan kemungkinan promosi baik di perusahaan ini atau di perusahaan sebelah. Paham nggak? Gitu. Karena kalau kamu ngelihat benefitnya cuma dari uang, uang itu bisa habis. Tapi kalau ada kesempatan tadi, gara-gara aku kerja di sini, aku megang software ini. Software ini tuh nggak bisa di-download di laptop, nggak bisa aku pegang gitu. Tapi gara-gara aku kerja di sini, aku jadi pernah megang software ini, pernah ngerjain ini, ngerjain itu, tahu memproses ini, bisnis proses itu, yang aku nggak bisa pelajari secara praktek. Gara-gara aku ketempelan nama perusahaan ini dan punya tanggung jawab ini, akhirnya aku bisa ini dan pernah ini. Bukankah itu jadi pengalaman yang nggak lepas dari kamunya, jadi satu kesatuan, jadi skill gitu. Kalau duit kamu pakai, kamu spend, udah habis. Tapi itu bisa nempel di kamu gitu. Sehingga mungkin apakah nggak bisa, apalagi kamu dengan status yang masih fresh graduate atau masih junior gitu. Pertimbangkan dulu penyebab kamu layak dibayar gede. Jadi nantinya kalau udah waktunya datang, kalau nggak datang kesempatan tadi ya memiliki hak yang gede sesuai atau akibat yang gede di perusahaan ini, masih ada perusahaan lain gitu. Tapi berfokuslah pada penyebabnya, tahu kan? Kayak gitu. Berfokus sama penyebabnya dulu. Memang ada junior-junior atau fresh graduate yang langsung dibayar gede, betul. Ibaratnya kamu langsung dibayar gede tapi nggak banyak kesempatan tumbuh gimana gitu. Atau kamu dibayar gede, padahal itu gede sama kecil nih kamu kayak 11-12 gitu, nggak terlalu kontras. Tapi di sini tuh kayak tumbuhnya tuh kayak nggak signifikan. Tapi kalau yang di sini tuh mungkin startnya dari bawah, tapi kayak miring gitu. Pasti kan akan overlap gitu nanti lama-lama gitu. Gitu. Karena balik lagi, star rendah, star rendah belum tentu belum tentu finish belakangan kan ya kayak MotoGP aja gitu. Positioningmu kamu misalnya nomor 3 atau nomor 4 nggak nomor 1. Masa iya nggak bisa gitu.
Coba iseng aja nonton kalau kamu lihat balapan-balapan gitu. Banyak nggak orang-orang yang nggak dari pole position gitu. Nggak dari posisi satu startnya, tapi dia finishnya nomor satu. Banyak kayak gitu. Nah itu kamu coba ngeliat itu dari sisi gaji coba. Itu real. Aku ngomong gini berdasarkan pengalamanku nih. Mungkin nanti kamu sambil jalan juga bisa menemukan orang-orang lain yang bisa bercerita itu. Kalau aku akan sama, bahwa daripada fokus sama akibat, fokus sama tadi. Kalau dari nominal nggak terlalu jauh, kamu lihat dulu dari kemungkinan tadi, compensation dan benefit yang lain. Jangan-jangan dari sisi tunjangan ini itunya banyak, kesempatan ini itunya banyak, kesempatan tumbuhnya banyak gitu. Gitu. Nah, kan ibaratnya bisa diperjuangkan dan nanti dilatih dengan komunikasi yang elegan dan profesional. Biar kamu nggak kelihatan kerja di sini cuma ambis gara-gara duitnya doang. Tapi bersama kerjaanmu. Jangan sampai nanti kamu ditanya juga, "Wah, nanti kalau kamu keterima di sini, biasanya gitu tuh lanjutannya. Kalau kamu keterima di sini, terus kamu diterima di perusahaan yang tadi kamu sebut lagi ngelamar ke sana gimana? Di sana gaji lebih gede loh. Kerjanya lebih enak. Nggak di sini kerjanya banyak. Di sini kayak banyak lemburnya, di gitu-gituin. Ragu nanti di mukamu muncul keraguan. Gitu. Gitu. Tapi kalau kamu udah yakin ada godaan kayak gitu, jawabnya singkat, tenang, tegas gitu. Bapak Ibu terima kasih karena memang saya berfokus untuk bekerja berkarir di perusahaan ini dan itu hanya merupakan alternatif karir saya saja, maka saya akan berfokus untuk bekerja di